anemia. Anemia buat oh ya, apa deh? Jadi kalau sistem saraf perifer, secara struktur dia terdiri dari apa? Dari otak nanti keluar 12 pasang saraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Kalau dari sini, dari medula spinalis, keluar saraf namanya. Jadi dari otak keluar saraf namanya nervi cranialis, ada 12 pasang ya. Mulai dari saraf cranialis ke-1 sampai ke-12 pasang. Dari medula spinalis keluar juga saraf di sini cervical disc. Ada berapa, Dek? Sarafnya 8. Kemudian di sini torak. Ada berapa? 12. Lo bisa kok, masuk nggak bisa jawab PPS? Ini bisa jawab. Kemudian lumbal ada berapa, Dek? 5. Kemudian sakral. Oh, ini kurang panjang ya. Oke, torakal 12, lumbar 5, lumbar. Terus sakral 5, kemudian oksipial 1. Betul ya? Oke. Jadi kalau sistem saraf pusat itu otak, medula spinalis, sistem saraf tepi adalah saraf-saraf yang keluar dari otak, namanya nervi cranialis, ada 10 pasang. Kemudian saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis ada total berapa berarti ini? Berapa? 31 pasang. Oke, sekarang fungsinya gimana? Ada yang tahu bedanya fungsi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Sistem saraf pusat itu fungsinya apa? Dek. Contoh fungsi dari sistem saraf pusat. Menerima stimulus dari saraf tepi. Oke, nama siapa? Muhammad Fadal. Fadal ya. Oke. Jadi menurut panggilan siapa?
sensasi sensorik ya, input sensorik. Ini adalah input sensorik. Kemudian menyediakan respon motorik. Oke. Motorik. Nah, contohnya saya kuliah dan di sana mendengarkan, menerima sensasi sensorik berupa pendengaran yang diterima oleh reseptor pendengaran di telinga masing-masing, ya. Lalu dibawa ke saraf pusat, di situ dibawa ke korteks yang akan memproses bahwa itu adalah suara saya, apa yang disampaikan. Lalu ada respon lagi, misalkan kalian terus mencatat, ya. Jadi secara umum fungsi dari sistem saraf pusat itu adalah satu, dia akan menerima sensasi sensorik, respon ya sensorik input, ya, apapun itu. Lalu dia akan di sini di otak dia akan diproses, akan diintegrasikan dengan data-data yang sudah tersimpan di otak, ya. Kemudian di situ setelah diproses informasinya dia akan diputuskan respon apa yang akan dilakukan, ya. Jadi dia akan menerima sensasi sensorik, memproses datanya di situ dan menentukan respon apa yang akan dilakukan melalui ini saraf motorik yang membawa respon motorik itu tadi. Nah, itulah fungsi dari sistem saraf pusat, menerima, memproses, kemudian memberikan respon. Itu fungsi sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf tepi berarti fungsinya apa? Mengantarkan sensasi yang menerima sistem saraf pusat, yang mengantarkan sistem saraf tepinya. Oke. Jadi untuk sampai ke sistem saraf pusat perlu ada yang membawa, ya, yang membawa rangsang sensoris, yang membawa rangsang motoris. Disitulah pentingnya sistem saraf tepi, karena dia akan membawa rangsang-rangsang sensoris ini dibawa ke sistem saraf pusat, ya, dibawa ke medulla spinalis sampai ke otak. Lalu setelah sistem saraf pusat memutuskan, harus ada yang menyampaikan ke perifer, hey tanganmu bergerak, hey minum, hey kamu makan, ya. Itu kan harus ada yang bergerak, menggerakkan, menghantarkan sinyal itu. Jadi dari sistem saraf pusat, disinilah sistem saraf tepi akan yang berperan. Jadi kalau saraf pusatnya itu menerima, memproses dan memberi perintah, maka sistem saraf perifer itu dia yang mengantarkan input sensorik dan yang mengantarkan input motorik, ya. Lalu jadi ada yang sifatnya efron, ada yang sifatnya efron atau motorik dan amoran atau sensorik. Sekarang yang sensorik itu bisa kita bagi lagi menjadi rasa yang sifatnya spesifik dan yang sifatnya general. Kenapa disebut spesifik? Gimana contohnya yang spesifik? Ada yang tahu? Misalnya rasa makanan, pengecapan, ya. Bisa nggak pengecapan dilakukan oleh telinga atau oleh mata? Nggak bisa, ya. Bisa nggak melihat dengan telinga? Nggak bisa, ya. Bisa nggak melihat dengan kulit? Nggak bisa. Jadi input sensorik yang berasal dari organ-organ yang khusus, ya, yang memang hanya organ itu yang bisa mengerjakan, dia disebut spesial. Karena kita nggak bisa melihat dengan lidah atau merasakan dengan mata. Harus organ itu yang mengantarkan impuls tertentu, ya. Kalau general sifatnya bisa di organ manapun, bisa di tempat apapun, ya. Misalkan apa? Di
misalnya raba, nyeri, tekan, atau propriosepsi. Bisa terjadi di mana pun ya, bisa di kulit muka, bisa di kulit kaki, bisa di jaringan surputan yang ada di perut, bisa jaringan surputan yang ada di telapak kaki, bisa juga misalnya dia dari sensasi-sensasi dari organ-organ lokomotor kita, seperti misalnya apa? Skelet, kemudian ligamen, tendon, dan sebagainya. Ya, jadi kalau semuanya itu sifatnya umum, seperti yang sudah saya sampaikan ya, nyeri raba dan sebagainya, propriosepsi itu bisa terjadi, bisa ditemukan di banyak tempat, maka dia sifatnya umum. Kalau dia khusus berarti hanya organ-organ tertentu yang yang bisa menggunakan impuls tersebut. Nah, kemudian kalau untuk yang motorik ada yang sifatnya somatomotorik atau otonom. Somatomotorik atau somatic motor response ya, dia sifatnya somatik. Bedanya adalah apakah kita punya kontrol secara volunter, punya kontrol terhadap respon tersebut, atau dia sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Misalkan yang bisa kita kontrol yang somatomotorik itu contohnya apa? Untuk respon motorik. Yang lain jangan sama lagi deh. Siapa deh? Siapa? Kamu? Mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Jadi di sini ada kontraksi otot scalet yang menyebabkan tangan itu akan bergerak. Jadi kita bisa dengan sadar melakukan suatu hal sesuai kehendak kita. Misalnya saya mau, itu mungkin tidak sengaja ya. Misalnya saya sengaja pengen menarik perhatiannya teman yang duduk di sebelah saya. Terus saya sengaja mau menjatuhkan bolpen. Itu dengan sengaja dan secara sadar saya menjatuhkan bolpen. Saya secara sadar pengen menggerakkan biceps ya, ingin gini, itu bisa. Tapi bisa kita perintah ya, ayo bicepsnya kontraksi. Tapi bagaimana dengan yang di luar kendali kita? Misalnya apa? Motorik, misalnya peristaltik. Bisa nggak kita perintah, ususku berhentilah dulu karena sarapan pagi ini biar awet sampai sore? Nggak bisa. Misalnya ada makanan yang dia pada bersarapan, tiba-tiba ada teman yang masuk, udah bisa, aromanya sudah mengepul, bikin lapar. Secara tidak kita sadari kita ada salivasi, bisa nggak kita kontrol? Nggak bisa ya. Otot jantung kita, jangan kita perintah, hei jantungmu kamu berhentilah, nggak bisa ya. Oke, jadi secara fungsi antara yang somatik dan otonom bedanya adalah di mana kita punya kontrol atau tidak terhadap aktivitas organ tersebut. Nah, untuk yang otonom ini ada dua pembagian yang biasanya ya. Jadi ada yang sifatnya simpatis dan parasimpatis. Simpatis terjadi kalau kita pasti sudah paham semua. Pada saat kita apa? Fight or flight, stress, ya. Kondisi di mana kita harus bertahan, harus siap-siaga, harus benar-benar punya kecukupan energi untuk melakukan pertahanan diri, ya. Entah kita mau fight atau flight. Kemudian yang parasimpatis biasanya kita pakai pada saat apa? Digest, rest, atau ya ada istilahnya lift or digest juga ada. Di sini di mana kita relax ya, dari ujian semua bisa gaya sambil menil, itu saatnya kita mencerna, saatnya santai, gitu, ya. Kemudian ada juga kalau dilihat saraf-sarafnya itu bisa dilihat dari asal embrionisnya, ya. Apakah dia dari organ-organ yang sifatnya itu berasal dari somatik ya, atau dia bisa somatik itu misalnya apa? Organ-organ yang secara embriologis termasuk dia itu somatik itu apa?
ekoderm, apa contohnya? Drival ekoderm. Misalnya apa drival ekoderm? Drival ekoderm apa namanya? Mata, telinga, terus apa lagi? Itu semua sifatnya somatik, ya. Kalau yang visceral, misalnya apa? Visceral, organ-organ visceral, jantung, lambung, GI tract, ya, gastrointestinal tract. Terus apa lagi? Yang sifatnya visceral, apa lagi? Organ-organ visceral. Terus apa lagi? Gimana? Jantung, organ ya. Ya. Belum ya. Oke. Jadi intinya somatik itu dia dari secara endologi itu dari somatik ya, body wall dari kemudian otolosfer yang derivat ekoderm, visceral ya dia dari organ-organ visceral, GI tract, kemudian dia derivat dari endoderm ya. Itu semuanya termasuk yang kategorinya ya visceral. Nah kemudian yang juga penting itu untuk yang simpatis dan parasimpatis ya. Simpatis dan parasimpatis itu dia juga berasal dari kombinasi saraf-saraf yang kita sebutkan tadi. Kalau untuk simpatis dia keluarnya dari mana ya? Dari simpatis dari mana keluarnya? Thoracolumbar ya. Jadi thoracolumbar ini thorax dan lumbar ya, 1-2 sampai sekitar lumbar 1-2 itu dia akan keluar serabut-serabut saraf yang sifatnya simpatis. Kalau dia yang parasimpatis dari mana keluarnya? Craniosacral. Artinya dia berasal dari saraf-saraf yang kranial dan yang dari sakral di sini. Sakral berapa deh? Sakral berapa? Sekitar 2-4 ya. Kemudian kalau untuk nervis spinalisnya, nervis cranialisnya dia parasimpatisnya keluar dari mana? Craniosacral. Berarti dia keluar dari nervis cranialis tertentu dan dari saraf-saraf yang keluar dari daerah sakral. Yang di sini nomor berapa? Oke, ini saya kasih nomor ya. Nervus 1, nervus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saraf nervus cranialis berapa yang dia punya fungsi parasimpatis? Oke, 3, 7, 9, 10 ya. Oke. Nah, itu secara umum ya, secara umum yang pembagian untuk saraf-saraf tadi. Nih, misalkan ya tadi saraf 3, saraf nomor 3 untuk parasimpatis. Parasimpatis itu kan dia lebih pada saat kondisi kita itu relax ya. Kalau kita relax di sini dia fungsinya parasimpatis itu lebih pengaturan apa? Untuk saraf 3. Biasanya pupilnya kalau kita fight and flight, stres, harus bisa bertahan terhadap semua serangan yang mungkin mengancam. Kita kan pengennya bisa melihat lebih jauh, bisa melihat lebih luas ya, sehingga terjadi apa? Pupilnya akan dilatasi ya. Jadi kalau stres itu simpatisnya akan membuat kita pupilnya lebih dilatasi, lebih bisa melihat sekitar kita dengan lebih luas, lebih baik, lebih jauh ya. Karena kita kan harus siap fight and flight. Sebaliknya kalau parasimpatis, berarti dia cenderung lebih ke arah konstriksi ya. Kemudian 7 ini apa? 7 ini parasimpatis.
Parasimpatisnya apa nih? Kemana sih nervus 7 itu? Fungsinya ada yang untuk menggerak otot-otot wajah. Ini kalau kaitannya dengan parasimpatis, dia akan apa? Fungsinya apa nih? Dia kan untuk pengecapan juga ya, pengecapan juga, dan dia juga untuk kelenjar-kelenjar yang diperlukan untuk pencernaan ya. Jadi 7 kemudian 9 ini ya parasimpatisnya nanti dia akan ke beberapa kelenjar yang diperlukan untuk pencernaan. Jadi seperti tadi parasimpatis itu rise and digest. Jadi kalau dia teraktivasi, otomatis pencernaannya akan meningkat ya. Kemudian nah 10 ini juga 10 ini banyak banget ya. Karena dia akan masuk ke jantung dan beberapa organ lainnya yang intinya kalau parasimpatis karena dia istirahat berarti jantungnya dia tidak dipacu untuk bekerja keras, dia relax, airway-nya juga tidak perlu dibuka terlalu lebar untuk mensuplai oksigen yang terlalu banyak gitu ya. Oke, sekarang ini 12 pasang nervus cranialis, 31 pasang nervus spinalis yang menyebut sistem saraf tadi. Kemudian secara fungsi ada otonomik maupun somatik yang tadi sudah saya sampaikan, apakah dia di bawah kontrol kita atau di luar kontrol kita. Kemudian ini beberapa tipe tadi yang sudah kita sampaikan ya, selanjutnya apakah dia efferent atau afferent, apakah dia sifatnya general atau spesial. Termasuk yang spesial ini selain dari organ-organ yang special sense yang tadi disebutkan ya, yang untuk indera juga ada yang dari privat ini brachial arcus brachialis atau arcus pharyngealis ya pada manusia. Nah itu nanti dia sifatnya kalau ada perangsang yang berasal dari sini dia sifatnya akan spesial dan dia juga kategorinya termasuk yang visceral. Ini embriologinya tadi ada yang somatik, ada yang visceral. Ini organ-organ brachymetrik yang tadi ya berasal dari arcus brachialis. Mostly ini adalah otot-otot di kepala ya, kepala sampai leher dan sedikit bagian atas dari toraks kalau kita perhatikan di sini. Nah ini semua dia akan mendapatkan perlakuan khusus ya, disebut spesial dan dia bukan somatik tapi dia visceral. Jadi kalau kita kita secara umum kategorikan fungsi dari nervi cranialis dan juga nervi spinalis, kita bisa kategorikan apakah dia itu sifatnya afferent atau efferent, motorik atau sensorik, kemudian apakah dia itu general atau spesial ya. Kemudian dia apakah berasal dari organ-organ yang secara embriologis dia itu dari somatik atau dari visceral. Jadi ada banyak sekali. Ada yang keluar nggak ini tadi prakasnya? Nggak ada yang tentang ini? Nggak ada. Oke. Tadi prakasnya saraf sama PHT dan apa? Semua. Oh, endokrin juga. Oh, kalau endokrin. Ya. Oke, sekarang contohnya ini ya. Contoh. Ini adalah contoh dari komponen di sini nggak terlalu kelihatan. Kalau bisa atas yang bawah nggak kelihatan, sekarang yang atas yang nggak kelihatan. Oke, buat saya atas ya. Jadi contohnya di sini, ini adalah sensasi pengecap yang berasal dari lidah. Mungkin diingat-ingat lagi pelajaran di semester 1 blok gastrointestinal, masih ingat pengecapan kalau di sepertiga posterior dan dua pertiga anterior beda pembawa rangsangnya. Di sepertiga posterior dia oleh nervus berapa? 9 ya, nervus 9 yang nanti dia akan dibawa ke korteks pusat untuk pengecapan, pusat dari korteks. Di sini sifat dari
membawa rangsang mengucapkan ini? Apa? Mereka tahu? Komponen fungsinya itu adalah apakah dia bersifat motorik atau sensorik. Karena ini adalah sensasi pengecap, berarti dia adalah aferen. Sensorik berarti dia aferen, ya. Kemudian apakah dia rangsangannya itu sifatnya spesial atau general? Spesial, karena dia adalah pengecapan. Nggak ada yang bisa mengecap saya, jadi dia spesial. Kemudian organnya dia apakah termasuk kategori somatik atau visceral? Jadi dia termasuk visceral. Maka di sini komponen fungsinya berarti dia adalah spesial, visceral, aferen, ya. Oke, selanjutnya ini di sini ada misalkan nyeri di daerah sini, nyeri di daerah sini, dia dibawa oleh nervus trigeminus, nervus kelima. Berarti kalau saya bertanya komponen fungsi dari nervus 5, nervus trigeminus yang membawa rangsang nyeri dari daerah sini ke otak, itu dia komponen fungsinya apa? Coba salah satu, apa deh kamu mau nyoba apa? General somatic aferen. Oke. Jadi dia aferen karena dia adalah sensasi sensorik, ya, sensasi nyeri. Dia adalah sensorik. Kemudian sifatnya general karena dia tadi ya nyeri, raba, tekan, progresif, itu dia bisa dimanapun. Jadi dia sifatnya general, bisa dimanapun lokasinya. Kemudian kulit itu sifatnya dia adalah organ somatik. Maka komponen fungsinya dia adalah general somatic aferen. Jadi komponen fungsi dari nervus trigeminus di sini yang membawa sensasi nyeri itu dia sifatnya general somatic dan aferen. Biasa. Oke, sekarang tebak-tebak. Ini ada respon, ada motor output yang diperintahkan asalnya itu dari sini, nukleus salivatorius superior, dibawa oleh nervus. Ini dari nervus berapa deh? Berapa? 7, ya. Lalu dia akan bersinap di sini ke ganglion submandibularis. Lalu dia akan menuju ke glandula sublingualis dan submandibularis, memerintahkan kendangnya itu untuk memproduksi cairan untuk pencernaan, ya, untuk salivasi. Apa komponen fungsinya? Kira-kira yang tahu, yang mau jawab, angkat tangan. Saya tunggu yang mau mencoba. Yang membawa rangsang untuk memerintahkan
kelenjar sublingual dan submandibularis untuk memproduksi cairan untuk pencernaan. Komposisinya adalah berdiri kayak begini. General visceral effort. Betul atau betul? Atau salah? Yang setuju mana angkat tangan? Dia bilang Raisa bilang general visceral effort. Coba kita buka ya. Kita buka kuncinya. Oke, motorik. Motorik itu kan bisa dia kontraksi otot skelet, bisa dia kontraksi otot polos, bisa dia itu sekresi dari kelenjar, ya. Karena ini dia motorik itu dia memerintahkan kelenjarnya untuk memproduksi cairan. Dia motorik ya. Actionnya adalah mengeluarkan sekret, maka dia adalah effort, ya. Kemudian sifatnya adalah general. Jadi dia kalau motorik itu ya kontraksi otot, sekresi kelenjar itu memang seperti itu fungsinya motorik, ya. Terus tapi ada yang spesial di sini itu lebih ke misalkan tadi musculus stenochondromastoideus, ya. Itu dia kan otot, otomatis kan dia akan fungsinya kan untuk kontraksi. Tapi dia adalah organ yang spesial karena dia berupa dari arcus radialis tadi, ya. Maka dia adalah spesial. Walaupun dia memang juga kontraksi, tapi organnya itu dianggap spesial secara asal usulnya. Jadi dia kalau kontraksi ototnya semua kontraksi otot skelet berarti dia general. Produksi kelenjar sekret dari kelenjar itu general. Tapi kalau dia kontraksinya itu otot-otot dari yang tadi dari arcus radialis itu dia spesial dan dia tergolong visceral. Kemudian ini apa ini? Visceral, ya. Ini dia general visceral effort. Betul ya berarti ya? Oke Raisa, ini buat kamu. Oh ya. Akan diambil di sini. Bisa dibaca-baca atau saya nggak tahu nanti sudah ada inspirasi untuk sekolah ke Australia. Karena saya kebetulan S2 dan S3-nya di Australia, jadi gunanya lebih yang tentang Australia. Semoga bermanfaat. Terus selanjutnya, oke. Sekarang masuk ke nervus cranialis. Ada tadi 12 pasang ya. Kalau dilihat di sini, saya menggambarnya kan berbeda. Ini masih salah. Ya, dia juga agak ke atas ya. Karena nervus cranialis itu dia kebanyakan keluarnya dari brainstem ya, dari truncus cerebri. Tapi ada juga yang keluar dari forebrain. Misalnya nervus 1, nervus 2 itu dia keluarnya dari forebrain. Ini 3-4 dia dari mesencephalon ya, sementara yang lainnya itu dia di truncus cerebri, mulai dari sekitaran pons sampai medulla oblongata ya. Kemudian kalau kita lihat, saya pengen ini dulu deh. Pengen menyebutkan, kalian menyebutkan dulu nama-namanya. Nervus 1 apa deh namanya? Pasti sudah apa? Anak kedokteran harus sudah apa? Nervus 1 olfaktorius, nervus 2 opticus, nervus 3 oculomotoris, 4 sclerotis, trigeminus, 6 abducens, 7 8
yang harus kita pahami saat berbicara tentang inerti kranialis. Jauh-jauh saya nggak boleh ke belakang. Ada yang tahu bedanya nukleus dan gangguan? Apa? Nukleus apa ya? Kumpulan dalam sel. Kalau gangguan, kumpulan dalam sel yang secara besar itu hanya ada di nukleus. Kumpulan badan sel di secara besar tapi dibilang katanya nukleus. Apakah kumpulan sel-sel badan sel neuron itu hanya ada di nukleus kalau di secara besar? Yang iya, angkat tangan. Yang enggak? Yang enggak? Oke, jadi CNS. Ini ada kumpulan badan sel saraf ya. Badan-badan sel saraf. Saraf itu kan oke. Ya. Jadi ada akson, ada badan sel. Ini kumpulan-kumpulan badan sel yang di sini di sistem saraf. Tadi katanya namanya nukleus ya. Dari setiap badan sel keluar serabut-serabut akson, serabut-serabut ini banyak banget di sini. Ini disebut nukleus. Kalau ini disebut apa nih? Kumpulan ininya. Kumpulan dari akson-aksonnya ini apa namanya? Kumpulan dari aksonnya namanya stratus. Oke. Sekarang pertanyaan saya yang tadi yang di sini taruhlah di sini misalkan ada nukleus ya. Nukleus. Dan di sini ada nukleus, di sini ada nukleus. Kalau di korteks ada nggak sih badan sel sarafnya? Di korteks ini kan juga ada badan sel. Ya nggak? Ya nggak? Korteks, kenapa dia korteks itu warnanya tidak dia apa namanya? Warnanya lebih ke abu-abuan. Karena dia di situ kalau mielin dia kan warnanya jadi putih. Makanya ada yang disebut substansia alfa, ada yang disebut substansia pisea. Jadi selain di sini, selain di nukleus, kumpulan badan sel saraf juga ada di korteks, ya kan? Korteks kan banyak sel badan sel saraf kan? Ya, di sini di korteks itu banyak. Ini namanya kalau kumpulan badan sel yang di sini di permukaan otak yang menjadi korteks. Kumpulan badan-badan sel saraf di bagian otak yang lebih dalam lagi dan dia dikelilingi oleh serabut putih white matter ya, itu dia jadi nukleus. Sama, dari nukleus dia akan keluar ini kan serabut-serabut aksonnya. Misalnya contohnya ini nervus 3 yang menjadi nervus oculomotorius. Kumpulan serabut-serabut dari yang keluar dari sini, dari badan sel ini, kalau bisa tepi dia jadi nervus akson
kranialis. Itu kan juga ada serabut akson yang menjadi satu, yang tadi dikenal dengan nama katanya namanya traktus. Kalau misalkan ini dari sini, badan selnya ada serabut akson yang ke sini, misalnya dari frontal ke belakang, biasanya dia disebut serabut apa? Ada lagi mungkin dia dari sini, dari belahan, ada belahan dari belahan hemisfer yang sebelah sinister, aksonnya menuju ke yang sebelah kanan, serabut sarafnya, aksonnya itu dia disebut serabut komisural. Contohnya misalnya serabut kolosur, salah satu contohnya. Tapi ada banyak serabut komisural yang lain ya. Jadi kalau di dalam sistem saraf pusat, kumpulan akson-akson tadi bisa berupa traktus yang up and down ya. Bisa juga dia kumpulan serabutnya tadi menghubungkan kanan dan kiri jadi serabut komisural, atau dia jadi serabut asosiasi ya, lebih ke arah depan belakang ya. Jadi ini tadi ya. Oke. Kalau kita bicara komponen fungsi tadi, misalnya ya motorik, contohnya tadi yang sekresi glandula salivarius, glandula submandibularis dan sublingualis, itu kan dia kan motorik ya. Di sini ada badan sel dari harus berapa tadi? Nucleus salivarius superior yang tadi kita bahas. Ini di sini di di sisi saraf pusat ada nucleus salivarius superior. Lalu dia itu keluar yang ke-9 cabangnya, yang ke-9. Lalu di badan selnya, dari badan sel yang pertama, dia nanti akan sinaps dengan badan sel dari neuron yang kedua, yaitu gimana ini tadi? Ganglion submandibularis. Kemudian dia akan menuju ke kelenjar, ya, kelenjarnya. Jadi ini adalah sel neuron yang pertama dan sel body neuron yang kedua. Kalau dia sifatnya motorik, ya. Sebaliknya, kalau dia sifatnya sensorik, maka misalnya sensorik berarti ini ya. Berarti ini. Maka dia akan dari efektornya di sini dibawa ke atas, dia akan sel body neuron yang pertama atau badan sel yang pertama itu berarti dia di ganglionnya. Nanti dia sinaps di sini, baru nanti akan naik ke atas menuju ke nukleus yang terkait, ya. Paham ya itu? Nah sekarang bagaimana kita tadi? Oke, jadi intinya kalau nukleus itu dia di sistem saraf pusat, misalkan di sini dia nervus 3, ada nukleus dari nervus 3, kemudian ada kumpulan lagi badan-badan sel saraf di sini, misalkan nukleus dari nervus vagus, maka dari sini akan keluar juga serabut-serabut akson yang akan menjadi nervus 10 dan seterusnya. Ini adalah tempat keluar atau tempat pelekapan, tempat munculnya ya saraf-saraf kranialis yang nanti bisa dibaca sendiri karena di experience seperti juga sudah disampaikan.
jelek, preparatnya bagus banget. Ini bisa kalian lihat dengan sangat jelas di preparatnya. Kita mulai satu persatu. Oke, saraf ke-1 nervus olfaktorius. Ini apa? Olfaktorius. Penciuman. Oke, penghidu. Kemudian nervus opticus, nervus 2 untuk penglihatan ya. Kemudian ini apa ini di sini? Nervus 3, di sini nervus 3. Urut deh, oculomotorius untuk apa? Gerakan bola mata. Jadi kemudian 4 ini ya. Kemudian ini apa ini? 6 ya. Jadi 3, 4, 6 itu dia semuanya fungsinya untuk jadi 3, 4, 6 semuanya adalah untuk bergerak bola mata. Kemudian ini yang gede ini ya, ini bisa dilihat jelas banget. Yang pas 5, trigeminus itu untuk apa deh? Trigeminus untuk apa? Nanti nih, keluar enggak soalnya bebas? Kayaknya nggak keluar. Trigeminus untuk apa? Untuk pengetahuan ini kepercayaan saya sudah kan kita membahas pembahasan serius. Ekspresi mata menurut tersenyum ya. Oke, ini yang setuju. Ini ada urut deh. Kalian kalau lihat preparatnya kan bisa urut. Jadi mulai dari 6, 7, 8, 9, 10 itu kan urut ya.
untuk membantu sekresi kelenjar ya. Ada di lantai juga, di saluran juga ada. Kemudian ini ada sekresi ya. Kemudian ada lidah. Jadi pengecap, facial expression, pengecap dan juga sekresi beberapa glandula ya. Kemudian 8, gampang banget dong. 8 apa deh? Mengapa? Apa lagi 8? Yang harus 8 apa? Vestibulocochlear, berarti dia untuk pendengaran dan keseimbangan, hearing and balance. Kemudian 9 apa? 9 glossopharyngeus dia untuk apa? C. Ya kamu pengecap, oke, 1. Terus apa? Ada yang bisa dengan sini apa? Taring, oke. Penggerak taring apa gimana? Penggerak alur taring atau? Ya. Yang lainnya? Oke, ya kemarin terus ke apa namanya? Macam terus apa lagi dia juga untuk ada beberapa juga yang boleh ke kelenjar ya, misalnya ke beberapa lobis ya untuk pencernaan. 10 ini ada tanda khusus 10 berarti ada sambung spesial 10 dan punya untuk apa deh? Kamu deh, kamu siapa namanya deh? Ya kamu siapa namanya? 10, yang 10 bagus, untuk apa dia? Untuk apa? Boleh untuk apa ini? Ya, nervus vagus itu spesial karena dia merupakan saraf yang berperan yang sangat besar dalam sistem parasimpatis. Jadi banyak rangsangan parasimpatis itu dia dari nervus vagus ya. Dan termasuk kalau nervi cranialis itu semuanya selain nervus vagus itu dia kan hanya menginervasi area-area di daerah kepala dan leher ya. Jadi dia cuma di situ. Tapi kalau nervus vagus itu dia serabut-serabutnya itu akan berjalan ke seluruh tubuh, ke organ-organ visceral, karena dia menyediakan inervasi parasimpatis ke berbagai organ-organ visceral ya. Jadi dia berjalan sampai panjang serabutnya sampai ke seluruh tubuh, bukan seluruh tubuh ya, sampai ke organ-organ visceral sampai ke bawah ya. Terakhir 11 aksesorius, apa deh aksesorius apa? Musculus sternocleidomastoid. Berarti komponen fungsinya apa kalau aksesoris? Apanya spesial atau biasa? Oke, saya benar 11 berarti komponen fungsinya kira-kira di apa? Ada yang kamu tetap berpikir itu pembicaraanmu apa? Oke, ini apakah dia termasuk organ spesial? Jadi dia spesial visceral effort, ada yang motorik effort, tapi dia spesial dan visceral. Kenapa? Kenapa? Ada yang ingat? Tadi saya bilang apa? Ya, jadi dia adalah termasuk ini kalau ingat lagi di sini ya. Oh, dia derivat dari asalnya dari arcus brachialis yang cabang ke-6. Makanya dia disebut organnya spesial. Organnya spesial itu special sense, organnya kan spesial ya, mata, telinga, gitu. Tapi organ arcus brachialis ini juga termasuk yang spesial.
Oke. Kita sampai mana tadi? Sampai sini ya, ya. Ada yang ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Sebelum kita lanjut. Cukup? Jelas semua? Ini nervus 4 ya, yang dia satu-satunya nervus cranialis yang keluar dari aspek dorsalis dari otak. Jadi dia pas di bawah pada superior. Kemudian setelah ini kita kalau perhatikan ya, kalau kita perhatikan nervus cranialis itu yang dia keluarnya dari dekat-dekat dengan midline, itu dia cenderung motorik kalau kita perhatikan. Misalnya ini nervus 3, kemudian malah nervus 6 di sini ya. Tadi juga ada nervus 4, itu di tengah-tengah ya, dekat dengan midline, dia pure motorik. Tapi yang lebih lateral itu dia mendapatkan fungsi yang lebih ke arah sensorik, gabungan sensorik atau motorik, dan bahkan ada yang pure sensorik ya. Jadi kayak yang di sini itu lebih lateral letaknya, dia pada secara sensoriknya. Nah, itu ada kaitannya dengan dulu saat perkembangan waktu yang biologis ya. Oke. Ini nggak akan saya bahas nanti karena tadi sudah sempat kita bicarakan. Kemudian kalau ada yang mau melihat lagi komponen fungsi dari setiap nervus cranialis bisa dilihat di sini. Jadi dari sini kita lihat bahwa nervus 1 itu target organnya apa, nervus 5 target organnya apa, ya, nervus 7 target organnya apa aja. Itu beda organnya, kemudian juga akan beda fungsinya. Jadi ada satu saraf yang tidak akan punya banyak fungsi, ada juga yang khusus hanya satu fungsi. Ya. Mau lagi? Oke. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau ada yang pengen mendalami lagi, semuanya setiap komponen ini sudah ada di slide-nya, bisa dibaca sendiri. Nervus apa saja yang punya komponen fungsi seperti ini, kemudian komponen misalnya spesial efferent itu dia menginervasi nervusnya yang terlibat apa saja, nanti sudah saya beri di sini, termasuk nanti perjalanan impulsnya seperti apa itu sudah bisa juga bisa dibaca di sini. Contohnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau contohnya nervus 9 tadi dia menghantarkan impuls motorik ke glandula sublingualis dan submandibularis, maka dia dari nucleus valvator superior, lalu dia akan sinaps di ganglion submandibularis, lalu nanti dia akan menuju ke efektor ke glandula sublingualis dan submandibularis. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang nervi spinalis. Jadi komponen kedua dari sistem saraf tepi adalah saraf spinalis atau nervi spinalis yang tadi sudah kita bahas, dia keluar dari mulai dari bagian cervical sampai koksidial ya. Dan kita lihat di sini kalau dia komponennya itu motorik, maka dia akan keluar dari cornum anterior dari medulla spinalis. Kalau dia itu sifatnya sensoris, maka dia akan keluar dari bagian posterior, cornum posterior medulla spinalis. Belum ini ya, belum kuliah medulla spinalis ya? Belum ya? Oke, jadi ini singkat saja. Di tiap medulla spinalis, tiap segmennya nanti kita akan bisa
sensori. Kemudian kalau kita ingat lagi tadi yang sistem saraf otonom, itu dia akan keluar dari sini namanya cornu intermediolaterales medularis. Jadi di sebelah lateralnya ini dia akan keluar persarafan yang sifatnya otonom. Nah, dari sini, dari depan keluar serabut-serabut saraf yang disebut dengan ini banyak sekali cabang-cabangnya, rami anterior, kalau di belakang itu rami posterior. Lalu nanti keduanya itu akan bergabung menjadi satu yang disebut nervi spinalis. Kalau dia keluarnya dari toraks satu misalnya, berarti dia nervi spinalis yang dari torakalis satu. Di sini dia akan membuat sedikit percabangan ya, yang kecil yang di belakang ini nanti dia ramus posterior itu akan menginervasi darah di sini di otot-otot di belakang di punggung sini dekat dengan vertebra ya, jadi di daerah belakang. Kemudian yang ramus anterior ini dia lebih besar, dia akan membawa isinya. Kalau nervi spinalis itu ingat tidak ada yang motorik, ada yang sensorik. Jadi dia akan menuju ke seluruh tubuh mulai dari nuke atau dari leher sampai ke kaki. Jadi diingat kalau dia saraf spinalis tadi dia akan menginervasi daerah kepala dan sedikit juga bagian leher. Kemudian sebagian leher sampai ke bawah ke seluruh tubuh sampai ke pedis itu dia datangnya dari spinalis ya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ini di medula spinalis nanti akan ada dua pelebaran di daerah ini ya, cervical dan di daerah ini lumbosacralis, karena di situ ada banyak plexus saraf yang akan menginervasi ekstremitas superior kalau yang cervicalis dan ekstremitas inferior kalau dia yang lumbosacralis. Jadi di sini kalau kita potong medula spinalisnya, kita lihat di situ akan ada lebih banyak badan-badan sel saraf yang ada di sini, daerah cervical dan daerah lumbar. Oke. Satu lagi ya yang mungkin penting. Kalau untuk nervi spinalis, cervicalis itu kan ada 8 ya. Sementara vertebra cervicalis ada berapa? Ada 7 ya. Jadi cervicalis nervi yang di daerah cervicalis yang nomor 1 itu keluarnya bukan di bawah cervical 1 tapi di atasnya. Kemudian yang cervical 2 keluarnya dari bawah vertebra thoracalis yang 1 dan seterusnya. Makanya dia tidak sesuai dengan segmen vertebra yang, tapi kalau thoracal sampai ke bawah itu dia sama. Khusus untuk yang cervical itu karena dia ada 8, yang satu naik dulu ke atas, baru yang kedua turun di bawah yang vertebra yang cervicalis 1 ya. Kemudian untuk dermatom ini juga penting. Kalau misalkan kita ingin mengetahui inervasi dari anggota tubuh ya, di bagian segmen mana di medula spinalis itu yang bertanggung jawab menginervasi daerah tersebut, kita bisa lihat dari dermatom ini. Jadi dia adalah daerah-daerah di kulit ini ya, yang diinervasi oleh satu segmen medula spinalis. Jadi kalau untuk gampangnya itu ada beberapa acuan. Misalnya kalau di papilomame itu sekitar torakal 4, di umbilicus berarti dia sekitar torakal 10. Bisa jadi panduan kita saat melakukan pemeriksaan ya. Misalnya nggak tahu di sekitar sudah dicoba belum ya kalau pemeriksaan untuk sensasi kulit ya, pakai belum ya. Tapi nanti bisa. Misalkan kita pengen mengetahui rangsang sensoris di daerah, misalnya di sini, di apa namanya? Kita cek di daerah dekat di daerah dada lah misalnya. Kita cek di sini, kok dia nggak merasa ya, dicubit dia nggak merasa nyeri ya. Jadi kita bisa punya gambaran, oh berarti kemungkinan dia ada gangguan di daerah yang torakal 4 atau naudura, misalkan karena ada orang kecelakaan sampai dia ada kerusakan di medula spinalisnya, dia jadi paralisis, mungkin kakinya
ekstremitas inferiornya dia jadi nggak bisa berfungsi dengan baik. Bisa jadi juga sensasinya dia tidak normal ya. Kalau kita lihat pemeriksaan di sini, apakah sensasinya dia dengan rabaan atau tekanan atau dengan cubitan, misalnya ini aja nggak terasa, berarti kita punya gambaran. Oh, di ekstremitas inferior berarti di sini, misalnya di sini, berarti kalau tidak dipaham, mungkin kita tidak bisa merasakan, tidak bisa kontraksi ototnya. Oh, berarti kemungkinan dia adalah segmen middle spinalis yang terkena gejala ini. Itu kita bisa tahu ya. Jadi makanya termasuk ini bisa jadi panduan kita untuk melihat mungkin kondisinya seperti apa. Oke. Jadi ini benar. Sudah selesai, masih tak dulu. Sekarang dari 9. 10. Oke. Jadi satu lagi yang saya pengen sampaikan itu adalah tentang perjalanan dari saraf spinalis kalau dia keluar. Pertama ya, kalau untuk saraf ini terutama untuk yang sifatnya otonom ya, ini yang parasimpatis dan simpatis. Berarti dia keluarnya dari cornu intermedio lateralis di sini. Nanti dia akan bisa, jadi dia dari cornu intermedio lateralis masuk keluar melalui sama dengan cornu anterior juga. Kemudian dia akan masuk ke ganglion yang namanya ini adalah sympathetic chain. Jadi ada kumpulan ganglion di sepanjang medulla spinalis itu yang akan menjadi tempat sinapsnya dari saraf spinalis yang keluar dari sini, dari cornu intermedio lateralis. Di sini dia bisa sinaps, kemudian keluar lagi. Ini ramus communicans albus ini dia myelinated ya, jadi dia putih. Kemudian di sini nanti setelah sinaps dia akan keluar di ramus communicans yang vicious ya, baru nanti dia akan keluar untuk menginvasi organ-organ ini. Jadi misalkan ini saraf simpatis, ini dia akan menuju ke kelenjar kelenjar keringat, kemudian erektor pili, kemudian otot-otot pembuluh darah yang di kulit, sehingga misalkan ada rangkaian simpatis ya. Serabut inilah yang akan berfungsi untuk misalkan di kulit ya, di kulit itu dia kan nggak perlu, kalau kita sedang stres mau fight and flight kan nggak perlu banyak pembuluh darah ke situ. Berarti pembuluh darah yang di kulit itu dia akan konstriksi karena darahnya dialihkan untuk ke organ yang lebih penting ya, yang untuk produksi energi dan sebagainya. Jadi makanya di sini dia akan kontraksi. Kemudian bisa juga dia di sini menjadi setelah keluar dari cornu intermedio lateralis ini dia akan masuk ke ganglionnya. Dia bisa sinaps, bisa enggak, tapi dia nanti akan lanjut menjadi saraf sendiri yang disebut dengan saraf nervus flammicus. Jadi nervus flammicus itu dia keluar satunya dari medulla spinalis, kemudian dia tidak bersinaps dia tidak keluar bersama dengan nervi spinalis yang lain. Dia tidak sinaps kalau tidak, tapi akan terus berlanjut menjadi nervus sendiri. Dia tidak bareng dengan nervus spinalis. Oke, jadi komponen sistem saraf otonom tadi kita sampaikan di depan, ada simpatis, ada parasimpatis. Kalau otonom berarti dia tidak kita sadari ya, dia otonom, tidak di bawah kendali kita, dan terutama ini adalah untuk organ-organ yang misalkan otot itu dia yang otot polos, bukan otot skelet ya, dan tidak bisa kita kontrol ya. Dan juga untuk sekresi kelenjar. Jadi kalau
kendalikan. Tadi yang sifatnya somatik itu dia adalah yang ke otot scalar. Tapi kalau yang dia ke otot polos, ke kelenjar, otot jantung, itu adalah dia yang sifatnya otonom. Jadi diingat bahwa sistem saraf otonom itu dia targetnya adalah ini ya, berbagai organ diserang yang ada juga motoraks maupun di abdomen, dan juga beberapa struktur di tubuh ya, di kulit. Misalnya dia pembuluh darahnya, pembuluh keringannya, dan ekor kiri. Itu semuanya dia mendapatkan persarafan dari simpatis. Nah, ini satu lagi yang penting yang harus kita perhatikan untuk membedakan antara sistem somatik dan otonom. Jadi kalau sistem somatik itu dari somatik itu ada dari neuron nukleus, badan sel atau nukleus yang di pusat. Dia hanya akan mengeluarkan satu serabut ya, satu aja panjang. Di sini dia langsung akan ke otot scalar. Ya, dan situ dia dikeluarkan langsung terbalik. Tapi kalau untuk sistem saraf otonom, serabutnya ada dua. Ada yang bedanya simpatis dan parasimpatis dari sisi serabut sarafnya gimana? Ada yang tahu? Dari sisi serabutnya, ada yang tahu? Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Kamu deh? Bisa menjelaskan? Ya. Jadi kalau serabut somatik ya, motorik ya, ini adalah serabut saraf motorik. Kalau dia sifatnya somatik, dia ke otot scalar, itu somatik ya. Dia hanya ada satu serabutnya. Dari badan sel di pusat keluar satu saraf langsung ke otot scalar. Ini ya, seperti yang saya gambar di sini. Kalau untuk yang otonom, simpatis dan parasimpatis apakah sama? Beda. Bedanya adalah apa deh? Ada serabut saraf yang dua, yaitu preganglionik dan postganglionik. Bedanya simpatis dengan parasimpatis? Kebalikannya. Oke. Jadi gini ya. Di sini mungkin. Kalau simpatis, sini ada sekalian. Jadi yang otonom itu selalu ada dua serabut saraf. Kemudian yang simpatis, berarti dia di sini neuronnya, sel bodinya, ke sini sinaps dengan postganglioner, ini pre, ini postganglionik. Di sini yang dikeluarkan apa deh? Serabut preganglioner ini dia neurotransmitter yang dikeluarkan apa di sini? Acetylcholine. Kemudian di sini norepinefrin. Ada kontrolnya juga ya, tapi yang sangat apa namanya yang dia tidak. Ya simpatis tapi yang dikeluarkan bukan norepinefrin, yaitu acetylcholine pada kelenjar apa? Keringan, ya. Kemudian kalau parasimpatis, berarti dia badan selnya di sini, kemudian keluar serabut saraf preganglionik, preganglionik
cholinergic ya. Tapi kalau di sini pembentukannya ya cholinergic atau non adrenergic atau adrenergic, sorry. Jadi kalau yang serabut parasimpatis itu dia memang serabutnya panjang banget ya, pegang-pegangnya. Kemudian setelah dekat dengan organ target, dekat atau menempel di permukaannya atau bahkan masuk ke dalam organ targetnya itu, barulah di sini dia bersinar. Contohnya tadi kayak nervus vagus, contohnya nervus vagus kan nukleus nervus vagus itu dia kan letaknya di mana? Keluarnya nervus 10 nervus vagus, nukleus dorsalis nervus vagus yang berfungsi untuk parasimpatis berarti struktur kan? Dari situ serabutnya keluar panjang sampai masuk ke perut sampai ke orak. Nah, di situ di organ targetnya baru dia akan bersinar untuk bersinar dengan organ targetnya, yang untuk neuropos dan neuronal. Nah, ini adalah perbedaan beberapa perbedaan antara yang somatik dan otonom yang bisa dibaca sendiri nanti. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Sebelum saya lanjut. Pertanyaan? Oke, sekarang kita lihat yang secara simpatis ya. Simpatis tadi keluar dari sistem segmen torak, dari segmen torako lumbar ya. Dari torakal 1 sampai 12 dan tambah lagi torakal
mungkin kan sampai 3 juga ya. Dan jadi di sini tadi kalau sistem simpatis itu ada yang namanya kita istilahnya simpatic chain ya. Ada ganglion di sini yang ada ganglion yang dekat dengan oke, ini ganglion. Ini yang di sini apa dek? Bulat-bulat ini mewakili apa ini? Mewakili apa ini? Bulat-bulat ini loh. Badan sel ya, badan sel tempat kalau nervus cranialis membuat kan dia kan dari badan selnya di sini. Jadi ini misalkan nervus spinalis yang dari segmen thoracalis 1, berarti kan di sini ada badan sel kan? Ada badan sel yang akan menjadi tempat keluarnya nervus spinalis dari segmen thoracal 1 ya. Dari sini ada badan selnya. Jadi di situ pasti akan ada badan sel dari tiap segmen dari nervus spinalis yang akan keluar ya. Oke, sekarang di sini untuk yang simpatis bisa ada yang namanya di sini ganglion apa deh? Arah perjalanan dari saraf simpatis cervicalis superior, cervicalis superior, yang di sini yang media, yang di sini yang saya sampaikan aja nggak usah ditulis karena nanti buat gambar. Jadi ada yang ganglion cervicalis superior, media, inferior ya. Dari segmen thoracal 1, 2, 3 itu nanti dia bisa ada saraf yang akan naik ke sini. Ya, saraf dari thoracal 1 sampai 3 bisa naik ke atas ke cervicalis superior, ganglion cervicalis media dan inferior. Yang dari sini dari ganglion cervicalis superior ini nanti dia akan ada efek simpatisnya, nanti dia ke mana saja? Ada yang tahu? Dia akan menembus saraf ke mana? Ke mata. Seperti yang saya sampaikan tadi ada musculus dilator pupil. Kalau simpatis tadi dia efeknya apa? Intinya dia karena harus fight and flight, harus bisa melihat jauh, harus bisa lebih waspada, lebih awas, maka pupilnya dilatasi, ya, harus bisa far vision. Nah di sini komponen simpatis yang dari sini ini cabangnya yang dari asalnya dari ganglion cervicalis superior, dia akan menuju ke mata, juga akan menuju ke mana lagi, ada yang tahu? Kemana? Kelenjar? Kelenjar saliva, glandula kelenjar saliva. Intinya kalau lagi stres kita nggak mikir pencernaan. Jadi kalau dia ke kelenjar yang ke saliva, intinya adalah untuk menurunkan aktivitasnya, menurunkan produksi sekretnya, menurunkan peristaltisisnya kalau misalkan jadi khusus ya. Kemudian selain kelenjar saliva ada lagi kemana? Nanti bukan ya, ini yang di sini, yang masih di sini. Pak Prima, apakah kamu masuk di situ? Ya, ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau enggak? Kamu yakin ya? Kemudian ini yang dari mesentericus, cervicalis media dan inferior, nanti dia akan ke sini
bergabung, dia akan menuju kemana dek? Gimana? Kadang-kadang juga ada yang dari cervicalis superior, dia juga ikut gabung di sini. Dia akan menuju ke mana? Jantung. Kalau ke jantung ini kan simpatis ya. Jantung berarti dia untuk apa? Dia ke nodus S-angulsnya, dia dipacu aktivitasnya, dia ke miokardiumnya untuk meningkatkan kontraksi jantungnya, sehingga dia bisa memompa darah lebih banyak, arterinya jadi lebih meningkat, kadar oksigen juga meningkat. Karena kalau stres intinya apa sih? Kita butuh waspada, kita butuh awas, kita butuh energi. Jadi harus oksigennya harus yang di aliran darahnya ke yang harus dialirkan ke tubuh itu harus banyak. Jadi dia jantungnya dipacu lebih kuat, ya. Lalu mana lagi selain ke situ? Ke paru, oke. Pulmonary pulmo, dan di sini khususnya juga adalah bronkus, ya. Bronkusnya dia pasti dia akan lebih apa? Melebar atau menyempit? Melebar. Bayangkan kita lagi butuh energi banyak, lagi stres butuh energi banyak, butuh lari karena ada kejar-kejar anjing. Oksigen yang masuk harus lebih banyak, maka RW-nya harus lebih lebar. Berarti dia simpatis di bronkus, dia akan mendilatasi bronkus supaya oksigennya lebih banyak yang masuk, produksi untuk membantu kebutuhan energi kita. Selain itu kemana lagi? Kemana deh? Bagus. Iya benar. Iya benar nggak? Sampai kamu? Betul nggak? Intinya di situ kalau bagus berarti ya karena kita nggak peduli dengan pencernaan, berarti gerakan esofagusnya dia nggak perlu penting amat kan, jadi dia direduksi di situ. Terus apa lagi deh? Dari sini kemana lagi nih? Jam berapa sekarang? 22. Berarti sudah selesai dong? Nggak bisa menyelesaikan ini. Tapi ini oke. Salah satunya aja ya. Misalkan ini hanya contoh, yang lain nanti bisa dilihat sendiri. Misalkan dari segmen 5 ya, ini dia keluar ke sini, dia keluar ke sini, dia keluar ke sini, sampai segmen 9 misalnya ya. Dia melewati terminalnya, terus lurus, nanti akan bergabung membentuk suatu saraf yang namanya, ingat tadi saya sempat jelaskan, kalau dia sarafnya keluar dari segmen tubular finalis, kemudian dia tidak ikut masuk ke ramus komunitas alvus, kemudian keluar melewati ramus komunitas glisius, lalu dia bergabung dengan nervus finalis, tapi dia membentuk saraf sendiri, keluar sebagai saraf sendiri, namanya adalah nervus splanchnicus, ya. Splanchnicus dalam hal ini dari segmen 5 sampai 9 ini dia yang mayor, nervus splanchnicus mayor. Kemudian dia akan sinaps dengan yang namanya ganglion. Di sini ganglion apa? Ganglion soleus. Terus nanti serabut sarafnya dia akan lanjut ke
Di gaster karena dia simpatis berarti pencernaannya tidak diperhatikan ya, berarti kontraksinya turun, saturasinya turun, intinya proses pencernaan di gaster ini tidak difokuskan. Terus selain itu kemana dek? Ke hepar, karena kita butuh energi berarti dia akan ada glikogenolysis. Glikogenya diberikan untuk menghasilkan glukosa ya, untuk produksi energi. Terus kemana lagi dek? Pankreas di situ sama, produksi kelenjarnya akan diturunkan juga aktivitasnya dan seterusnya sampai nanti dari tiap segmen itu akan keluar serabut-serabut simpatis yang menginnervasi berbagai organ sampai termasuk itu nanti tragus urinarius, kemudian kelenjar-kelenjar darah